Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ini. Semoga perkumpulan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi awalan perkumpulan kita di surganya suatu saat nanti. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat-syafaatnya. Semoga semua jamaah dan yang hadir di majelis ini mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita membaca hikmah yang 67 dari kitab Hikam Ibnu Athaillah, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah, dikhususkan kepada muallif kitab. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitabnya kita semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah kita selalu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala dinna wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana fi madadihi wa asrarihi fid dharaini amin. Qala idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah ta'ala bi wujudil awrad wa adamahu 'alaiha ma'atulil imdad fala tastahkiranna ma manahu maulak li'annaka lam tara alaihi simal arifin wala bahjatal muhibbin falaula waridun mangkana wirdun. Hikmah yang nomor 67 ini pelengkap dari hikmah yang nomor 66. Kemarin kita sudah membahas bagaimana orang yang memiliki su'ul adab. Orang yang memiliki su'ul adab kepada Allah, orang yang memiliki su'ul adab kepada guru, orang yang memiliki su'ul adab kepada manusia. Nah, yang 67 kepada sesama nanti. Orang yang su'ul adab itu adalah orang yang sudah pasti diputus karunia-Nya oleh Allah, diputus pertolongan Allah terhadap dirinya. Dan yang kedua, orang yang su'ul adab kepada Allah adalah orang-orang yang selalu dijauhkan oleh Allah dari dirinya. Lah yang ketiga adalah orang yang su'ul adab kepada sesama. Idza ra'aita ketika ra'aita melihat siapa kamu, abdan kepada seorang hamba aqamah yang meletakkan, memposisikan kepada abdan itu Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Biwujudil awradi, dengan selalu wirid. Jadi Allah meletakkan satu makom
kepada seorang hamba untuk terus istiqomah wirid. Jadi kalau Allah yang meletakkan diri kita pasti bisa istiqomah. Tetapi kalau kemudian kita tidak diletakkan oleh Allah, maka sudah pasti nanti akan muncul sebab-sebab ketidakistiqomahan. Lah ini ada seorang hamba yang diposisikan oleh Allah, diletakkan kepada satu makom yang istiqomah di dalam wiridnya. Wiridnya istiqomah wa adamahu, dan terus menerus dia melakukan wirid itu, wa adamahu, dan meletakkan istiqomahku kepada abdan itu, alaiha, kepada aurat itu. Sudah wirid terus kepada Allah, ma'atulil imdad, juga diberi karunia dan pertolongan oleh Allah untuk istiqomah dalam wirid. Jadi kalau kita bisa wirid, bisa dzikir, itu adalah bagian dari pertolongan Allah kepada diri kita. Bukan senantiasa kita pingin dzikir, bukan senantiasa kita pingin wirid, enggak. Tapi wirid yang kita lakukan itu adalah karunia dari Allah yang memposisikan diri kita sebagai ahli dzikir. Kalau ada orang seperti itu, orang dzikir niku ahli agama, orang dzikir senang kepada dzikir, jangan diukur dari materinya. Kan banyak orang-orang sekarang ngomong, ngapain kita sholat jauh, sholat khusyuk, datang ke masjid, dzikir lama-lama, tapi ya ora sugih-sugih. Kata saat ini hampir semuanya diukur dari aspek duniawi, dari materi. Ngapain kita ngaji wong gak sugih? Ngapain kita dzikir wong gak sugih? Ngapain kita melakukan kebaikan kalau kemudian tidak bahagia, kelihatan bahagia di dunia? Itu dalam bahasa ini disebut sebagai su'ul adab. Maka kemudian Imam bin Athaillah tahu selanjutnya itu, kalau ada orang yang ahli dzikir, ahli wirid, senajan ora sugih, fala tastahqiron nahma manahu maulak, jangan pernah merendahkan, jangan pernah menghina kepada orang-orang yang seperti itu, yang sudah diletakkan oleh Allah di dalam makom seperti itu. Kenapa kemudian kita melakukan penghinaan dan merendahkan pada orang itu? Li'annaka lam taro alaihi simal arifin wala bahjatal muhibbin. Li'annaka, karena sungguhnya dirimu lam taro tidak melihat alaihi kepada abad itu simal arifin, seperti orang arif, wala bahjatil muhibbin, dan juga tidak seperti orang pecinta Allah. Biasa saja kita sebagai orang hamba sing kerja biasa, yang melakukan rutinitas sosialnya, tapi dia memiliki kebiasaan istiqomah di dalam dzikirnya. Senajan tidak perlu kemudian pakai gamis, nggak perlu pakai jubah, nggak perlu pakai surban. Kalau orang yang tidak berpenampilan agamis hari ini kan tidak dianggap sebagai agamis. Padahal kalau kita meletakkan dalam porsi yang seperti itu, nggak bisa. Orang tidak bisa dinilai dari tampilannya. Kalau Allah sudah meletakkan dalam posisi yang ahli dzikir, ahli wirid, maka dia memiliki karunia yang luar biasa dari Allah.
wala bajatal muhibbin, dan juga tidak seperti para penyinta Allah. Kenapa kita bisa melakukan suudzon terhadap sesama manusia? Di sisi yang lain kemudian falaula waridum maka nawirdun. Maka dulu kita membahas tentang apa yang disebut dengan warid, nur ilahi yang diletakkan oleh Allah kepada diri kita, sehingga kemudian kita memiliki semangat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Wirid, zikir. Orang yang ahli zikir, orang yang ahli wirid, sudah pasti dia mendapatkan warid. Kalau dia tidak pernah ahli zikir, nggak pernah istiqomah dalam wiridnya, jangan bicara tentang warid. Karena tidak akan mungkin ada wirid kalau warid itu tidak ada. Begitu juga dengan sebaliknya, tidak ada warid kalau wirid tidak pernah dikerjakan. Nah ini dalam konteks apa? Hikmah yang nomor 67. Kalau kita ibadah, ini fenomena hari ini, kita ibadah kepada Allah, kita melakukan wirid. Saat kita mengalami kesusahan, kita wiridnya kencang. Tapi saat kemudian kesusahan itu hilang, wiridnya juga ikut hilang. Setiap hari kita pergi ke masjid gara-gara ada banyak masalah, masalahnya selesai, berhenti pergi ke masjid. Itu apa? Gampang sebenarnya kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, gampang kita melakukan berzikir dan melakukan wirid itu sangat gampang. Tapi karena kemudian kita kalah dengan nafsu, sehingga kemudian kita tidak pernah bisa istiqomah di dalam ibadah itu. Maka ibadah yang kita lakukan kemudian seakan-akan kosong dan tidak pernah memiliki ketenangan, kedamaian dalam diri kita. Kita sholat lek diukur, kita sholat ngapain kalau tidak bawa kedamaian? Tapi bukan kemudian tidak sholat, karena kedamaian di dalam sholat harus melakukan sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka di dalam 67 ini kita diingatkan oleh Imam Ibnu Athaillah, jangan meremehkan orang yang istiqomah di dalam wiridnya. Jadi kalau ada orang yang istiqomah senajan sedikit di dalam wiridnya, jangan pernah meremehkan itu. Wirid itu ada dua, bukan hanya bacaan. Kita kan selalu melihat wirid itu kayak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Hanya melihat itu, bukan. Ada wirid itu yang disebut dengan wirdul qiraah, wirid yang modelnya adalah qiraah, yang seperti kita baca. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Termasuk wirid yang model seperti ini adalah bagian dari qiraah. Ada wirid yang kedua, apa? Wirid amali. Maka kemudian di dalam syarah ini disebutkan wirid itu kas sholat, seperti sholat. Tapi bukan sholat wajib ya, bukan sholat wajib. Karena wirid itu adalah mustahabun, sifatnya adalah sunnah. Wirid itu. Jadi kalau ada orang yang istiqomah sholat sunnah qobliyah sebelum subuh, terus istiqomah sebelum subuh qobliyah selama sepanjang hidupnya, jangan pernah meremehkan manusia yang seperti itu. Senajan dia kemudian kelihatan tidak memiliki harta. Karena kalau sampai meremehkan itu,
bukan dia yang diremehkan, tapi itu adalah bagian dari ingkar terhadap karunia yang diberikan Allah kepada orang itu. Ya sama dengan bahasa tadi. Kalau kita dikir, ngapain dikir kok ora sugi-sugi, itu kan sama dengan mengatakan bahwa ngapain kita harus dikir, gak usah dikir lah, kita cari kekayaan saja. Padahal orang yang berzikir itu adalah karunia dari Allah. Kalau kita menolak karunia dari Allah, berarti itu adalah ingkaru, nggak usah ingkarullah lah, ingkarun nikmatullah, ingkar kepada nikmat Allah, ingkar kepada karunia Allah. Orang yang seperti ini disebut oleh hikam adalah manusia-manusia yang su'ul adab, adabnya jelek. Kalau orang yang su'ul adab, maka dia sudah pasti karunia-nya jauh, tidak akan dikasih pertolongan oleh Allah, tidak pernah dikasih karunia, dan dia diletakkan jauh dari Allah. Banyak toh kalau kita kumpul dengan orang-orang yang su'ul adab dengan cara yang seperti ini. Kita melihat orang saja yang istiqomah di dalam zikir, istiqomah di dalam wiridnya, membandingkan secara materi, itu adalah bagian dari su'ul adab kita kepada manusia. Kalau su'ul adab kepada manusia, nanti larinya kepada su'ul adab kepada Allah. Karena kita sudah berprasangka tidak baik terhadap karunia yang diberikan Allah kepada sahabat kita atau saudara-saudara kita. Maka jenengan bisa apa yang bisa diistiqomahkan, itulah yang harus dilakukan. Makanya orang-orang dulu itu kalau baca wirid ya sudah satu. Istiqomahnya Mbah Soleh Ampel ngapain? Nyapu kan? Hanya nyapu. Istiqomahnya nyapu. Itu adalah bagian dari wirdul amali yang kemudian diterima oleh Allah, dan itu Mbah Soleh adalah salah satu contoh dari orang yang diberi karunia oleh Allah, diberi warid oleh Allah, dan dia kemudian istiqomah di dalam satu laku yang kebanyakan orang tidak pernah menyadari. Tidak pernah menyadari. Seakan-akan orang yang soleh adalah orang yang pergi ke masjid terus, kemudian dia berdoa, berzikir terus. Bukan hanya itu. Ternyata Mbah Soleh adalah contoh dari manusia, dari hamba Allah yang diterima amalnya hanya gara-gara salah satunya adalah nyapu. Maka jangan pernah meremehkan dan menghina manusia-manusia yang punya wirid itu. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Maka kalau istiqomah itu dijaga, maka pertolongan Allah pasti akan datang. Pertolongan Allah kadang datang, kadang tidak, Pak. Ya apa, kongkon wirid aja enggak istiqomah. Ambillah satu amalan yang kemudian kita lakukan, bisa kita lakukan secara istiqomah sepanjang hidup kita ini. Kalau kita bisa menjaga amal itu, wirid itu, wirid amali, wirid kiroah. Kalau kita bisa menjaga itu, istiqomah di dalam itu, berarti kita menjadi manusia yang
memiliki ciri bahwa kita dicintai oleh Allah. Jadi bukan banyaknya zikir yang kita baca, tapi seberapa istiqomah zikir yang kita lakukan. Bukan banyaknya wirid yang kita baca dan kita lakukan, tapi seberapa istiqomah wirid yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Makanya al-istiqomah itu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu menjadi penting. Gak usah pingin sakti, gak usah pingin dapat karomah, gak usah pingin apa-apa. Cukup istiqomah, kemudian itu lebih dari 1000 karomah. Itu dalam bahasa Hikam nomor 67. Kalau kita ingin sholat tahajud, abot. Kalau sampean mengandalkan diri sampean untuk sholat tahajud secara istiqomah, nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena hampir semua perbuatan-perbuatan baik itu murni pertolongan Allah kepada diri kita, bukan diri kita. Kita zikir seperti ini bukan diri kita, tapi murni itu adalah bagian dari pertolongan Allah yang mengantarkan diri kita untuk berkumpul dan berzikir bersama. Ketika kita sering membaca Al-Quran, kalau kita hanya berusaha untuk ingin baca Al-Quran istiqomah mengandalkan kita, daya dan kekuatan kita, gak mungkin istiqomah. Tapi siapa yang kemudian harus kita andalkan? Pertolongan Allah. Itu yang harus kita andalkan. Tapi bukan orang yang hanya mengandalkan pertolongan Allah tapi nggak usaha. Nah ini problem. Kan ada pengen tahajud, istiqomah, cuman ngomong yang penting kalau Allah menolong saya pasti bangun dan sholat tahajud. Juga begitu juga. Kita mengandalkan pertolongan Allah, tapi juga kita harus mampu berusaha agar kita bangun melakukan sholat tahajud. Makanya yang disebut dengan ma'atulil imdad itu adalah adamatul ma'unah wat taysir, pertolongan Allah dan mempermudah jalan mudah bagi hamba untuk melakukan kebaikan-kebaikannya. Itu murni semuanya adalah pertolongan Allah. Wirid itu bukan hanya sebatas dibaca sekali, 2 kali, enggak. Yang disebut dengan wirid itu adalah sesuatu yang kita baca secara terus menerus. Itu wirid. Jadi kalau kita setiap malam Senin kita baca terus menerus zikir yang model seperti ini sepanjang kehidupan kita, itu baru wirid. Tetapi kalau kemudian besok sholat subuh qobliyah kita lakukan, 2 hari lagi tidak, terus selang-seling seperti itu nggak bisa disebut dengan wirid. Karena efeknya akan beda. Jenengan makan tiap hari kan? Kalau nggak makan, lemes. Kenapa itu lemes? Karena makan menjadi kebutuhan jasmani kita. Sedangkan manusia-manusia yang memiliki wirid dalam hidupnya, kalau dia tidak wirid, maka dia pasti akan merasa lemas secara batiniahnya. Sehingga kemudian wirid itu menjadi kebutuhan dalam hidup kita.
Kalau kita belum bisa merasakan amalia-amalia yang baik sebagai sebuah kebutuhan hidup kita, bertanyalah kepada diri kita, apa yang salah dari dalam diri ini. Nah, itu yang disebut dengan wirid. Lah orang yang mampu wirid itu melakukan wirid dan secara istiqomah, gak mungkin kemudian dia mengandalkan dirinya. Pasti Allah, pasti imdad, pasti pertolongan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, makanya orang yang ahli wirid itu akan memunculkan dua macam. Yang pertama adalah manusia yang arifin. Di sini ini simal arifin wala bajatil muhibbin. Orang arif satu, yang kedua adalah orang muhibbin, pencinta Allah. Pecinta Allah. Siapakah orang arifin itu? Orang arifin itu adalah yang pertama, cirinya adalah iqbalullah. Dia selalu menghadap kepada Allah. Orang arifin ini pasti berjalan di mana Allah ada. Dia pasti berjalan untuk menghadap Allah dan melihat Allah. Melihat Allah tanda petik. Itu adalah arifin yang kita kenal dengan makrifah. Orang-orang makrifah itu. Jadi orang-orang makrifat itu adalah manusia yang selalu melihat makhluk ini, tapi yang tampak adalah Allah. Itu adalah alam yang disebut sebagai alam musyahadah. Yang tampak adalah kebesaran Allah, yang tampak adalah keagungan Allah, yang tampak adalah kedikdayaan Allah. Makhluk mana? Enggak ada. Bukan enggak ada secara fisik, tapi orang arif tidak pernah melihat kepada makhluk itu. Tidak melihat kepada makhluk berarti tidak melihat kepada kepentingan dirinya, tidak pernah melihat kepada kepentingan orang lain. Tapi yang dilihat adalah hak dari Allah. Maka yang kedua kemudian orang arif itu taat di ala haqillahi. Sepanjang hidupnya dia berusaha untuk menunaikan hak Allah. Hak Allah itu apa? Ya kewajiban kita. Salat itu. Salat itu adalah hak Allah, kewajiban kita. Nah, menunaikan haknya, menunaikan hak Allah. Makanya enggak ada orang-orang yang ahli ma'rifat yang kemudian ingkar terhadap syariat, tidak menjalankan syariat, itu enggak ada. Hampir semua orang-orang ma'rifat itu yang dekat dengan Allah pasti melakukan hak-haknya Allah yang sesuai dengan ketentuan dan aturannya. Itu orang arif. Yang ketiga adalah orang arif itu ridho ala qadrihi. Orang arif itu cirinya adalah manusia-manusia yang selalu ridho terhadap pemberian Allah. Mau itu nikmat yang diberikan ataupun yang tidak nikmat. Jangan hanya nikmatnya saja kita ridho, sedangkan ujiannya tidak ridho. Lah orang arif adalah manusia yang meletakkan antara ujian dan nikmat berada dalam ridho hatinya, ridho kepada qada Allah. Itu orang arif. Dan sifat ciri yang ketiga ini yang kemudian juga dimiliki oleh orang yang disebut sebagai muhibbin.
Jadi sebelum ada arifin, sebelum itu ada muhibbin. Macam yang kedua ini adalah muhibbin. Salah satu cirinya adalah ridho kepada itu, takdir. Ciri orang arifin dan ciri orang muhibbin yang sama adalah ridho kepada takdir Allah. Yang kedua adalah al-muhibbin itu kalau dia berjalan, maka dia pasti memiliki satu tujuan, ilallah. Tujuannya hanya untuk Allah. Itu muhibbin. Tapi kalau arifin tadi, dia berjalan karena menghadap Allah. Tapi kalau muhibbin adalah manusia-manusia yang masih berjalan untuk menuju mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita mengenal dalam dunia tasawuf, dalam dunia hikam ini disebut sebagai salik. Orang yang selalu berjalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mendekatkan diri kepada Allah bukan tanpa proses. Harus dengan proses. Harus berjalan menuju kepada Allah. Baru kita berdekatan dengan Allah. Kalau kita nggak pernah berjalan, kapan kita mau mendekat? Padahal setiap manusia pengennya mati husnul khotimah, tapi nggak pernah jalan dekat kepada Allah. Ya terus kepiye? Mau ke gedangan tapi diem di sini tapi nggak pernah jalan. Nyampe, yo nyampe angan-angannya. Tapi fisiknya tidak. Yang ketiga adalah orang yang muhibbin itu adalah manusia-manusia yang latif wal afi, orang yang memiliki hati lembut dan afi, pemaaf. Itu orang-orang muhibbin. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul Allah, sifat yang harus ada dalam diri kita adalah al-latif dan al-afi. Kita harus memiliki hati yang sangat lembut dan juga menjadi manusia yang pemaaf. Kalau hati kita masih tukang marah, kita harus bertanya, apakah kita cinta kepada Rasulullah? Apakah kita cinta kepada Allah? Kita harus bertanya itu. Karena dalam konteks hikam ini kemudian orang muhibbin itu pasti hatinya lembut, pasti hatinya suka pemaaf, apalagi nyimpen dendam. Jelas arifin bukan, muhibbin bukan. Ya sopo itu? Hah? Apa ya, Pak? Ya muhibbin juga paling, tapi tidak dalam barisan Allah gitu. Muhibbin juga tapi bukan barisan Allah. Yang keempat kemudian disebutkan az-zuhud. Orang yang muhibbin itu zuhud, berusaha untuk zuhud. Kalau tidak zuhud, apakah zuhud itu keluar dari dunia? Tidak. Apakah harus menolak dunia? Tidak. Tapi jangan pernah hati kita menggantungkan kepada selain Allah. Manusia yang masih menggantungkan kepada hatinya kepada selain Allah, menggantungkan hatinya kepada materi, menggantungkan hatinya kepada manusia, menggantungkan hatinya kepada jabatan, menggantungkan hatinya kepada selain Allah, jangankan masuk arifin, muhibbin saja tidak.
Kalau muhibbin tidak, berarti kita adalah bagian dari manusia-manusia yang awam, orang yang awam. Lah orang awam apa yang kemudian kita andalkan di sisi Allah? Lah itu adalah hikmah yang 67. Maka jangan pernah meremehkan orang-orang yang memiliki wirid sekecil apapun, karena wirid itu ada warid di dalamnya. Dan orang yang istiqomah di dalam wirid itu akan berada dalam dua posisi. Satu adalah muhibbin, yang kedua adalah arifin. Jangan remehkan. Karena kalau sama meremehkan manusia-manusia yang model seperti itu, kita adalah manusia-manusia yang su'ul adab kepada manusia yang lain, juga su'ul adab kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu yang bisa disampaikan dalam makalah, dalam hikmah yang 67 ini. Semoga apa yang ada di dalam hikmah 67 bisa menjadi renungan dalam kehidupan kita untuk selalu husnul adab di dalam berkeluarga, husnul adab di dalam bermasyarakat, husnul adab di dalam beragama, husnul adab di dalam bernegara. Amin ya rabbal alamin. Saakhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.